Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Sudahkah kalian siap untuk belajar? Siap. Kalau kalian siap, mari kita belajar. Oleh semuanya. Oke. Apa kabar Ibu Guru hari ini? Baik. Siapkah Ibu untuk mengajar kami? Siap. Kalau semuanya siap, mari kita belajar. Semangat sorak oleh semuanya. Oke. Oke, tangan. Nah, sebelum kita buat keyakinan kelas, ambil alat dan bahan. Apa ya? Ibu kasih pengertian dulu ya. Keyakinan kelas itu seperti apa ya? Keyakinan kelas itu seperti dan kata yakin ya. Dan kalau kata yakin berarti apa yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Misalnya, saat mengikuti lomba musika, baru mungkin saya tidak senang. Berarti itu satu. Kalau saya sudah melihat dari satu sampai belum. Beda dengan sekali. Ada yang kita. Kok sudah udah. Pasti belum tentu sudah mana. Jangan namanya. Mungkin dari luar pemain dari ini. Jadi dulu kata sekiranya kita kurang memotivasi dari dalam diri ya. Kata keyakinan berarti memang kita yakin apa yang kita sepakati itu bisa kita lakukan. Kelas 7 B. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Silakan seseorang tulis keyakinan kelas apa? Ya. Siapa yang mau tulis? Yang lagi apa keyakinan kelas yang kalian sepakati? Satu. Nah, tulis sepakat. Satu apa ini? Dua. Apa? Tempatnya. Oke. Yang pertama membuang sampah ada? Mana? Terus yang menulis? Ya sudah kalian lakukan terus kita tulis sepakat. Ayo tuliskan apa? Siapa tulis? Ya kalian mau sepakat di aturan-aturannya harus lihat lagi ini. Biasanya diikuti. Yang kedua, datang masuk ke kartu maksudnya. Pada satu. Mengapa lagi? Ibu, saya Bu. Belum saya Bu.
Ibu, mantap. Ya, Bu. Anas, coba kau jawab dulu. Jaga ekosistem lingkungan sekolah itu bagaimana? Misalnya ada kejadian sedikit panjang, dia sudah jawab. Biasa itu saya belajar sudah jawab. Dia begitu ya? Ya, Kayak Bu. ibu tahu kalau diam, ini tidak mengerti. Dia bisa baca. Pikiran. Pikiran keras. Terus yang berikut, tidak boleh berbicara kasar pada guru dan teman. Dan teman itu tidak boleh. Iya, Bu. Berarti ini sama dengan menghargai guru dan top. Ya, Bu. Adik. Kemudian ketika guru Menjelaskan, mengasihkan tugas. memberikan tugas, kalian harus mengerjakannya ya. Iya, Bu. Berarti bertanggung jawab, ya. Ya, Bu. Kalian harus bertanggung jawab dengan tugas yang guru berikan. Yang berikut, ketika guru lagi mengajar jangan meribut. Betul toh? Setuju. Berarti jangan ribut ini, berarti memperhatikan penjelasan dari guru ya. Ya, Bu. Kemudian tidak boleh tidur saat guru mengajar. Ada yang sama ini tidur kah? Ya, ada. Iya, Bu. Dimas. Berarti ingat keyakinan kelas kita sudah mau sepakat ini nih, tidak boleh dilanggar ya. Jadi ke depan guru mengajar tidak boleh Tidur. Dengar, Dimas. Dimas, dengar. nanti kan guru ini kan dengan guru, jadi kita lakukan guru bisa ibu guru. Yang berikut, jangan mengganggu teman yang sedang Belajar. teman sementara serius belajar kamu datang ganggu. Setuju, Nah, Bu. setuju ya? Setuju. Ketika guru masuk kita harus memberi Sayang. Setuju, Bu. Tidak berdoa, Ibu. menghargai ya. Iya, mana kalian tidak berdoa? Setelah berdoa sudah. Ya, Bu. Ya, Bu. Keyakinan kelas gue. Itu diingat ya. Nanti setelah ini nanti dibuat dalam poin. Baby, read the fine print. I've got baggage and it's all Gucci. Don't get too attached to me. Everybody act like the answer. One love like in the movies. Wasting precious time assuming. Agama PKI yang kebaikan ya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan akhlak mulia. Beriman kalian sudah belajar mulai dari doa. Yang masuk ke rumah sudah mulai dengan doa. Tuhan jaga kalian selalu sampai malam. Kemudian berakhlak mulia, perilaku itu sopan santun ya. Dengan orang yang lebih tua kamu hargai, dengan teman juga saling menghargai ya. Dengan teman dan alir. Kemudian nilai kebajikan yang kedua adalah bernalar kritis, berpikir kritis ya. Itu berpikir kritis itu maksudnya teman ajak ke kebun saat jam sekolah, kalian bukan ikut saja, tapi kritis. Bukan begitu ke kebun. Dan sekarang jam pelajaran, sebentar guru mau masuk, harus kritis ya. Ya, Bu. Jangan ikut alur. Kemudian kontrol diri. Kalian harus bisa mengontrol diri ya. Jangan hanya bercanda, kalian sudah emosi membara-bara. Teman hanya bilang hey, kalian sudah ada apa? Yang kalian sekolah, ketika mau pulang dari sekolah, lupa semua. Yang berikut tanggung jawab. Kasih tugas akan dikerjakan. Dan tiket kelas dikerjakan ya. Tanggung jawab dengan kursi meja yang ada yang kalian pakai tuh. Kalian harus jaga, jangan kasih besar, jangan kasih patah ya. Empati itu teman
Tidak, ada musika. Kalian jangan dengar saja. Tidak dengar lagi ya. Kalau kita ayo kita tahu dulu apa gitu ya. Yang tidak ada uang dari itu teman suka tidak ada uang untuk kelaparan. Tidak apa Kita dengar yang kreatif. Kalian harus kreatif. Misalnya jendela ini kan ada yang rusak. Bagaimana caranya? Ada pupuk kayu, pupuk untuk apa? Buat lihat supaya tertutup. Itu kreatifnya kalian ya. Iya, Bu. Atau misalnya saat ada itu kalian harus punya ide yang kreatif ya supaya dapat nilai yang bagus juga toh. Yang berikut toleransi. Mengerti toleransi? Mengerti, Bu. Itu ya seperti apa? Tahu. Menghargai. Menghargai kalian. Kami menghargai Ibu. Supaya kita terapkan tugas kita dan kedepannya ya. Di saya juga dulu itu perubahan ke depan selama 1 tahun saya tidak pernah. Ya, Bu. Berubah tidak? Pasti kita terapan bisa dikenal. Saya tidak pernah belajar. Dia tadi memang sekolah saya pulang ada yang saya tidak punya. Harus mulai berubah ya. Bu. Ya, Bu. Paham, Bu. Oke. Nah sampai di sini keyakinan kelasnya sudah kita buat. Terima kasih untuk kerjasamanya juga semua. Dan pengenalan diri keyakinan kelasnya saya sudah buat. Saya sudah ngomong dalam diri saya sudah buat. Harus saya dan teman-teman harus sama di dalam kelas. Kalau ada teman misalnya dia datang terlambat, tidak kita keyakinan kelas itu. Sudah buat jadi bukan terlambat lagi ya. Kita saling mengingatkan terlambat keyakinan kelas sudah juga buat. Oke, makanya itu. Oke, sudah sampai. Nah, baik sudah. Kalau gitu kita akhiri pertemuan kita siang ini dengan berdoa. Yang berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang saya ucapkan kepada Ibu karena sudah menyiapkan menjalankan waktunya untuk saya ini. Saya di sini sebagai kami penggerak tahun 10. Hari ini saya mau memperkenalkan saya di buku 1.4 tentang budaya positif. Dan hari ini saya mau men-sharingkan kepada Bapak Ibu guru mengenai mengawali budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Kenapa saya membawakan materi ini di sekolah kita? Karena sekolah kita yang pertama itu kita menerapkan kurikulum merdeka. Yang kedua, kita belum menerapkan disiplin positif di sekolah kita dengan salah satunya yaitu membuat keyakinan kelas. Jadi ini merupakan hal yang baru bagi kita. Jadi saya belajar, kemudian saya ingin membagikan apa yang saya ketahui ini. Kita saling berbagi ini sehingga kita bisa menerapkannya. Baik, karena kita kekurangan sarana dan prasarana, jadi materi untuk hari ini sudah saya printkan. Dari situ kita langsung saja ke materinya. Pertama, itu mengawali budaya positif dengan membuat keyakinan kelas. Sebelum ke materi yang intinya yaitu keyakinan kelas, saya mau memberikan gambaran dulu budaya positif di sekolah kita atau lebih ke disiplin positif. Sebelumnya, saya mau Bapak Ibu guru mengingat kembali tentang teori kontrol. Teori kontrol kepada anak-anak didik kita. Di situ sebenarnya terdapat beberapa miskonsepsi tentang makna atau teori kontrol itu. Sebelumnya, saya ingin kita anggap saja estimnya, tapi ini semacam untuk memberikan gambaran sekali lagi tentang kontrol itu.
dalam Bapak Ibu guru ada salah satu sebagai pemeran yang bisa dikatakan. Misalnya Ibu Tia mengungkapkan tangan. Jadi di kepala tangan Ibu Tia ini anggap ada sesuatu yang penting sekali, yang pokoknya sangat penting dalam kehidupan Ibu Tia, sehingga Ibu Tia tidak boleh melepaskan dan membukannya. Sedangkan Ibu Ani itu boleh berusaha semaksimal mungkin untuk membuka kepala tangan dari Ibu Tia. Coba kita praktikkan. Terserah Ibu Ani mau pakai pukul, mau pakai kesbili atau mau pakai apa, mungkin bisa membuka kepala tangan Ibu Tia. Tapi Ibu Tia tuh begini, hidupnya Ibu Tia, jadi dari Ibu Tia tidak boleh terserah. Bukan mobil Pak. Ayo, ya silakan. Atau mau pakai uang apa, pakai nego-nego apa? Bisa kayak saya dalam nih. Dari kita lihat, atau mungkin Pak Ratus dengan Pak Iqbal dulu. Siapa yang mau buka tangannya? Ini nih rahasia sebesarnya Pak Ratus di dalam situ. Pak Iqbal silakan bukanya. Lepaskan, buka. Sini. Jangan ambilnya. Gimana? Cepat buka. Sampai kapan ini? Sampai terbuka tuh. Tidak bisa. Iya, bisa. Oke lah, kalau gitu bisa. Kita tentang dulu. Nah di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan ya. Dari Pak Ibu Tia dan Pak Ratus dulu yang mengungkapkan tangan. Ibu Tia kenapa tidak mau mengungkapkan tangan itu? Karena ada sesuatu yang karena ada sesuatu yang berharga, jadi dia tidak mau membuka tangan. Kalau Pak Ratus? Kalau dari saya, sesuatu yang ada di tangan saya itu menurut saya sangat berharga sekali, sehingga saya bisa berikan kepada Pak Iqbal. Kalau misalnya Pak Iqbal yang waktu itu mengungkapkan tangan, apakah Pak Iqbal akan melepasnya atau tetap mengungkapkan? Jangan lupa. Atau tetap mengungkapkannya. Jadi itu sesuatu yang berharga sekali ya dalam kehidupan. Kemudian yang berikutnya, jadi menurut Bapak Ibu yang mengontrol kepala tangan itu sebenarnya yang punya tangan atau orang lain yang menunjukkan? Yang punya tangan. Yang punya tangan. Berarti sebenarnya yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah diri kita sendiri, bukan orang lain atau dari. Nah, itu hanya sedikit ulasan juga. Kita melihat kembali tentang saya buat latar belakang, saya memilih budaya positif dengan membuat keyakinan di sini. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada dia hanya mengikuti peraturan tertulis yang maknanya sebenarnya hanya tertulis saja, kita baca juga kita rasa itu orang lain yang membuat, menjalani rasanya agak berat juga. Tapi kalau sesuatu yang kita yakini dari dalam diri kita sendiri, pasti dengan tulus kita mau melakukannya, walaupun itu membutuhkan usaha dan perjuangan. Kemudian nilai-nilai kebajikan dapat terwujud apabila ada penggerak dalam suatu sekolah yang dapat melaksanakan budaya positif dan disiplin positif. Siswa ataupun guru yang menunjukkan keteladanan. Kemudian budaya positif itu apa sebenarnya? Budaya positif itu kebiasaan-kebiasaan yang baik. Kebiasaan-kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah dengan tujuan Merdeka Belajar tadi, yaitu menciptakan pelajar yang betul-betul Pancasila. Kemudian bagaimana supaya budaya positif itu bisa ada di sebuah sekolah? Itu salah satunya dengan kita membuat keyakinan keras. Keyakinan keras ini kita buat secara universal dari berbagai aspek latar belakang sehingga semuanya mendapatkan kesepakatan untuk dijalani secara bersama-sama. Kemudian yang berikut ada disiplin positif dan nilai kebajikan. Saya memberikan pendapat dari Dr. Yang Rasa itu tentang guru.
Yang pertama itu si guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid ini seperti kita biasanya menganggap bahwa kita punya kekuasaan untuk mengontrol murid. Itu sebenarnya agak bukan seperti itu. Itu karena si murid itu sebenarnya dia membiarkan dia punya dirinya untuk dikontrol oleh kita, bukan kita yang punya kuasa mengontrol murid. Karena pada dasarnya dia masih membutuhkan kita, jadi dia membiarkan dan mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh murid. Jadi di sini dia mau bilang kalau teori kontrol ini dia menyatakan apapun perilaku sesuatu atau perilaku seseorang itu sebenarnya memiliki tujuan, sekalipun perilakunya itu tidak disukai. Itu adalah fungsi dari guru mengontrol. Kemudian itu ada fungsi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu kalau kita gunakan orang itu misalnya dibuka. Biasanya kita pakai buku pembimbing untuk anak itu kalau dia melakukan hal baik itu belum melakukan. Sebenarnya itu juga salah satu kontrol dari kita. Kemudian penguatan positif ini bagus juga, tapi dalam jangka waktu tertentu lama-lama anak-anak itu dia tidak bisa menolak keputusan. Jadi sekarang ini gitu, dan sudah senang dia lama-kelamaan mereka menyadari sesuatu, dan akhirnya mereka menolak. Bisa juga mereka kita punya anak murid itu menjadi ketergantungan. Dia tidak bisa mengambil kesimpulan atau keputusan, dia hanya tergantung pada kita tertulis. Itu kalau kita menggunakan penguatan positif. Kemudian yang berikut, yang ketiga itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita kita menggunakan kritik dan rasa bersalah sebagai kekuatan kita untuk menentukan anak kita. Sebenarnya kita bisa menciptakan identitas yang gagal untuk anak diri kita. Karena mereka nanti menganggap kalau mereka punya diri itu gagal, kita tidak bisa buat apa-apa. Lalu kita tidak sadar, kita biasanya pakai suara halus kita memberikan omongan yang negatif. Itu juga bisa membuat anak-anak merasa rendah dirinya. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini secara umum, biasanya kita ini guru, jadi kita merasa bahwa kita ini punya hak untuk suruh anak-anak. Kemudian yang berikut ada stimulus paradigma, stimulus respon pada pendekatan teori kontrol. Jadi sekarang saat ini menurut mereka itu, kalau dulu kita sering menggunakan stimulus respon. Stimulus respon itu seperti apa itu? Bapak Ibu bisa lihat di slide ini. Kalau stimulus respon itu misalnya orang berpikir bahwa kebutuhan semua berpikir bahwa kita semua sudah sama. Tapi kalau kita sudah menerapkan teori kontrol, kita mengetahui bahwa kebutuhan seseorang ternyata berbeda-beda. Semuanya tidak sama. Jadi kita akan menggunakan metode yang berbeda untuk siswa dan siswa. Kemudian misalnya yang kedua, kalau stimulus paradigma stimulus respon, kita menganggap bahwa kita bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau kita memaknai teori kontrol, maka kita akan menyadari bahwa kita ini tidak bisa mengontrol orang lain. Tapi setiap orang yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Yang berikut, maka dari itu saya mengangkat disiplin positif di sini dengan tujuan dari disiplin positif sendiri, yaitu bisa menanamkan motivasi pada murid-murid kita bahwa mereka itu bisa menjadi orang yang mereka inginkan dan mereka bisa menghargai diri mereka sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu adalah disiplin positif. Disiplin yang dimaksud di sini sebenarnya disiplin diri. Disiplin diri itu maksudnya disiplin yang bukan berasal dari luar, berasal dari kita sebagai guru lagi tidak. Tapi mereka sudah sadar akan sendiri. Dalam diri mereka sendiri. Kemudian untuk itu di sini saya bacakan dari standar pendidikan nasional. Dalam rangka menciptakan lingkungan yang positif, maka setiap warga sekolah dan pemangku kepentingan perlu saling mendukung, menghayati dan menerapkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama.
Untuk dapat menerapkan tujuan mulia tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran perlu berjiwa kepemimpinan sehingga dapat mengembangkan sekolah dengan baik agar terwujud suatu budaya sekolah yang positif sesuai dengan standar kompetensi pengelolaan yang telah ditetapkan. Jadi sekarang kita sudah ini sama lagi, tapi itu cuma dari tulisan. Kita lebih ke Merdeka Belajar. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, saling jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Jadi budaya positif itu sudah ada dalam standar pendidikan. Kemudian apa? Saat kita masuk dalam materi keyakinan kelas, saya sudah menyiapkan beberapa nilai kebajikan. Nilai kebajikan itu apa yang bisa lihat? Ada profil belajar Pancasila, ada sikap murid dalam Ibu Primary Years Program, ada 9 pilar karakter. Itu harus saya sengaja taruh di situ nilai kebajikan. Itu yang menjadi poin-poinnya. Sehingga saat kita menerapkan keyakinan kelas, kita bisa menggunakan poin-poin ini sebagai pegangan kita untuk membuat keyakinan kelas. Kemudian kita masuk ke materi keyakinan kelas. Mengapa sekarang orang pakai keyakinan kelas, bukan peraturan kelas ya? Kalau kita menggunakan kata keyakinan secara otomatis yakin itu kan berasal dari dalam sendiri. Kalau kita pakai kata peraturan itu masih sebagai sebuah perintah atau tuntutan atau suruhan. Jadi seseorang akan lebih tergerak dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Kemudian tahapan menciptakan program kebajikan. Jadi sebelum kita mengenalkan keyakinan kelas untuk keyakinan kita berikan beberapa nilai kebajikan. Seperti yang sudah ada di pada tadi, nilai kebajikan di analisis kita. Setelah itu baru kita membentuk keyakinan kelas atau sekolah. Jadi Bapak Ibu bisa melihat langkah-langkah pembentukan keyakinan kelas itu untuk diterapkan di kelas kita ataupun di sekolah kita. Kemudian prosedur pembentukan keyakinan kelas itu ada 7 langkah. Kita bisa kalau kita membuat di kelas, kita bisa menyiapkan, mempersiapkan murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah kita. Jadi kita tidak boleh memaksa ya. Ayo peraturan kelas 1 apa adalah apa? Kau harus diskusi. Dari sini mereka sendiri. Aturan apa yang mau mereka tulis? Curah pendapatnya mereka sendiri. Kemarin saya sudah coba di kelas 7A, itu 7B. Itu mereka sendiri. Ambil semua. Saya maunya saya maunya siapa? Sampai Ibu saya maunya apa nih? Kita mulai dari situ tepat waktu. Istilah aja kita keluarnya tepat waktu. Tidak apa-apa, silahkan tulis di papan. Itu dari diri mereka sendiri. Mereka tulis di papan. Kemudian setelah mereka catat peraturan itu, masukan mereka kita tulis di papan juga boleh. Dalam kertas stapel juga boleh. Kemudian susun keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Jadi kalimat-kalimat yang negatif kita ubah ke kalimat-kalimat positif. Macam mereka bilang kemarin Ibu jangan mau sampah sembarangan. Itu kan agak sedikit negatif. Jadi saya buat ke positif supaya menjaga kebersihan kelas. Kita pakai kata-kata yang positif. Kemudian tinjau kembali surat pendapat yang dicatat. Kemudian setelah semuanya kita sudah tinjau dan sudah disepakati, perlu sekali untuk siswa-siswa dalam kelas itu menyepakati dengan tanda tangan. Mereka semua tanda tangan, kita juga tanda tangan, jadi kesepakatan itu sah, gitu ya. Jadi ini contoh yang saya buat kemarin di kelas 7B. Ini keyakinan kelas yang mereka sepakati. Jadi kita sama-sama sepakat, jadi tidak ada yang melanggar gitu. Walaupun melanggar, kita
bisa kembali mengingatkan mereka di keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Keyakinan kelas 7B, yang pertama tidak menggunakan HP dan kalkulator tanpa seizin guru. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. 3, disiplin. 4, saling peduli, menghargai, menghormati. 5, bertanggung jawab. 6, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. 7, bersikap positif. Kemudian kita sama-sama tanda tangan. Ini masih awal-awal. Nanti kalau misalnya ibu guru mau buat dalam bentuk yang bagus, ini kan nanti ditaruh di kelas, setiap kelas, supaya mengingatkan murid-murid kita dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ini yang sudah dibuat. Supaya kita bisa pajang di kelas kita keyakinan kelas ini, supaya anak-anak bisa baca terus setiap hari. Atau mungkin ini sudah dalam bentuk modern ya. Kalau ada bapak ibu guru yang kreatif sekali itu yang buat seperti ini. Seperti ini ya keyakinan kelas. Ini kelas 8 punya. Oke. Dari bagaimana menurut bapak ibu? Ada semangat untuk membuat keyakinan kelas? Ya. Ya. Oke, sekian saja materi dari saya untuk hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dari Bapak dan Ibu Guru. Saya memberikan waktu jika ada Bapak Ibu yang hendak bertanya atau memberikan pendapat, kritik dan saran, silakan. Selamat siang. Assalamualaikum